jelas kalau kita kebanggakan. Mari kita melanjutkan studi kita, pelajaran kita, Jagoan Islam. Kita hari ini akan membicarakan tentang wilayah Islam yang dijajah dan perilaku mereka terhadap wilayah Islam. Jadi ini merupakan latar belakang pembaharuan nanti yang akan dikaji oleh para ahli al-mujaddid. Dia memahami betul bagaimana perilaku para penjajah, termasuk Portugis, Belanda. Dan di sini ada beberapa negara-negara yang lebih awal menjadi ajang jajahan mereka, yaitu Kerajaan Islam Malaka yang waktu itu oleh Portugis di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah Irak yang dikuasai oleh Inggris sebelum Amerika. Jadi termasuk Amerika itu setelah Inggris itu, baru warisan kemarin itu 2009 itu. Jadi ini membuat para mujaddid, para pembaharu menjadi motivasi latar belakang bagaimana umat Islam di masa akan datang nanti tidak sampai terjadi yang kedua kali penderitaan, penganiayaan, bahkan perbudakan. Jadi para mujaddid cukup jeli dalam memahami negara-negara Islam yang mulai awal sudah menjadi ajang penjajahan oleh orang-orang Barat. Ini termasuk kajian-kajian yang nantinya akan menjadi referensi, menjadi pusat penelaahan bagaimana supaya langkah ke depan negara-negara ini seperti di Malaka, seperti di Irak, ada wawasan baru, ada terobosan baru supaya nanti umat Islam tetap terjaga kemerdekaannya, terjaga keamanannya, terjaga kesejahteraannya, ekonominya, keamanan ibadahnya. Sama saja kalau misalnya kita dijajah, ibadah tidak akan tenang. Karena apa? Selama ada penjajah itu, seluruh kegiatan umat Islam pasti dikawal dan diketati, bahkan terlingkup, tidak akan bebas. Itu sejak zaman dulu. Jadi ketika penjajah itu datang di daerah Islam, pasti organisasi Islam itu akan dikawal ketat. Apa yang diajarkan, apa yang dia berikan motivasi pada masyarakat di tempat-tempat ibadah itu. Karena takutnya kalau dia mengorganisasi masyarakat, memberi pendidikan yang sifatnya melawan penjajah, itu yang ditakutkan oleh para penjajah. Maka ini menjadi kajian para mujaddid agar umat Islam nanti bebas untuk bicara, bebas untuk beribadah, untuk puasa, untuk tarawih, untuk Jumatan, untuk Idul Fitri. Ya. Ini terwujud sampai sekarang. Ya. Dan ini nyata bahwa karya-karya nyata yang dulu dilukis, ditorehkan oleh para mujaddid bisa kita rasakan. Termasuk memberi motivasi spiritual, dorongan pada para pahlawan agar kita tetap semangat dan bangun untuk mengatasi problema-problema kehidupan kita ketika kita dijajah. Ya. Itu suatu pelajaran atau motivasi bagi para orang-orang Islam. Dan ini ada beberapa sekitar 25 daerah atau 25 negara yang dulu jadi jajahan orang-orang Portugis. Tapi berkat para mujaddid, para pembaharu itu mempelajarinya, mereka satu demi satu diberi masukan-masukan, baik secara revolusioner, pemberontakan, atau evolusioner, pada pendidikan, karakteristik, bagaimana supaya kita itu jadi mental Buddha, mental yang ditindas, supaya kita tetap ada di depan dan menjadi kebanggaan oleh orang-orang di seluruh dunia sebagai umat Islam. Ya. Ini
Kemudian yang berikutnya, ada beberapa kajian juga di samping negara yang terjajah, bahwa para mujahid, para pembaru melihat apa yang menjadi perilaku. Jadi para penjajah di daerah jajahan seperti di Indonesia juga, di Irak juga, di Malang juga, dia punya perilaku yang sungguh menyimpang. Bagaimana tidak? Kamu bisa lihat bahwa setelah dia menguasai daerah-daerah jajahan, itu dia membagi wilayah dia seenaknya sendiri. Misalnya Kudus menjadi kekuasaan Belanda. Ya. Dia kan membagi seenaknya. Hasilnya kan dinikmati oleh mereka sendiri. Apa saja yang tadi ada di situ, ada aci, ada durian, ada padi, ada apa saja, akan dibagi-bagi oleh mereka. Ini yang menjadi sebuah penderitaan. Kita cuma menanam, hasilnya nanti akan dirampas oleh mereka. Dan itu terjadi ketika kita mempelajari tentang masalah penjajahan. Jadi perilaku mereka itu yang pertama adalah membagi wilayah kekuasaan seenaknya sendiri. Seperti bahkan ini dilukiskan seperti membagi kue yang baru mereka peroleh. Ya. Kemudian yang kedua, perilaku mereka adalah mengeruh hasil dari suatu daerah yang dia jajah. Apapun hasilnya, dia ambil, dibawa ke daerah mereka. Kalau orang Eropa ya di Eropa. Kalau ada apa saja dia akan dibawa ke sana. Kalau sempat ke sana ya ke sana, kalau nggak sempat ya dibawa ke tempat benteng-benteng mereka untuk dinikmati. Jadi kalau hasilnya diambil, dibawa ke daerahnya dia. Kemudian di samping dia mengeruk hasil bumi dan keuntungan yang besar, dia juga menyebarkan agama Kristen. Ya. Karena agama itu mempunyai peran bagi mereka di daerah jajahan. Ya. Di samping dia itu misalnya mempunyai peran perdamaian misalnya. Umat Kristen mempunyai peran untuk mendamaikan orang-orang yang di situ terjadi suatu perselisihan antar ras misalnya, atau antar agama. Dia memberi pembelaan atas nama agama Kristen. Langsung dia ketika sudah damai, satu persatu dia siap untuk masuk Kristen. Bahwa Kristen menurut dia adalah agama yang mendamaikan masyarakat. Makanya ini menjadi suatu perilaku mereka ketika dia tuh menjajah di daerah-daerah Islam. Kemudian berikutnya ada dampak ketika dan nanti adalah merupakan perilaku. Sekarang dampaknya dan penjajah bangsa Barat di bidang politik dan ekonomi. Kita bisa melihat di bidang politik pemerintahan atau di bidang tata administrasi pemerintahan atau negara. Yang pertama di bidang politik, bahwa daerah-daerah jajahan orang-orang penjajah Belanda, Portugis, kemudian ada Italia, ada Inggris, Prancis. Selama dia menjajah itu membuat para penduduk tidak mampu bangkit dan bangun untuk bagaimana mengatasi kesulitan deritaannya sendiri. Karena dia tidak punya pendidikan. Jadi beratus-ratus tahun dijajah itu dia menjadi hancur. Otak nggak bisa berkembang, mengatasi problemnya sendiri tidak bisa. Dia dipandu terus. Otaknya selalu dikawal oleh penjajah. Bahkan tidak ada yang bisa bangkit. Jadi dampak penjajah itu beratus-ratus tahun. Selama dijajah itu masyarakat menjadi tidak bisa berkembang, bahkan tidak mampu untuk memimpin bangsanya. Artinya dia selama itu jadi seorang budak atau jadi seorang yang selalu patuh pada atasan adalah penjajah itu. Kemudian di bidang ekonomi dampaknya bahwa
penjajah yang datang di daerah Islam itu mereka mempunyai suatu trik politik kapitalisme. Artinya kehidupan ekonomi itu berpusat pada orang punya kapital atau punya modal tersendiri, punya modal tertentu. Jadi dikuasai oleh orang kaya, dan orang-orang kaya adalah pasti itu menjadi partner penjajah. Makanya ketika para cukong, para orang-orang yang mempunyai uang banyak itu menguasai daerah itu, maka rakyat bisa menjadi berkembang di dunia ekonomi. Ya. Artinya apa? Mau berdagang tidak bisa, mau hidup dengan ekonomi yang agak meningkat tidak bisa. Karena apa? Karena dikendalikan oleh orang tertentu dalam bidang ekonominya. Jadi, anak sekalian, dampak dan perilaku mereka itu waktu itu menjadi sebuah kajian-kajian latar belakang para pembaru, sehingga nanti ke depan atau setelah dia nanti membuat ide akan bisa menghapus total perilaku-perilaku yang pernah dilancarkan oleh para penjajah. Nah sekalian, sekian dulu. Sebelum saya akhiri, saya beri tugas kepada kalian, sebutkan satu saja negara yang paling pertama kali menjadi jajahan oleh orang-orang barat. Yang kedua, apa istilah penyebaran agama Kristen atau misi penyebaran agama Kristen bagi orang-orang barat. Sekian dulu saya akhiri karena waktu sudah selesai. Saya akhiri, saya mulai. سلام أيا غاية العاشقين إلها لحبي وما أدعي تقدم